ada sheet biaya bahan baku. Jadi di dalamnya ada 3 tabel, yaitu tabel biaya bahan baku, tabel harga pokok produksi, dan tabel biaya overhead pabrik atau BOP. Untuk yang pertama, biaya bahan baku itu ada persediaan awal bahan baku dengan jumlahnya 10 juta rupiah. Selanjutnya pembelian bahan baku 28 juta rupiah. Dan pembelian bersih ini didapatkan dari persediaan awal bahan baku dan juga pembelian bahan baku. Jadi persediaan awal bahan baku itu ditambahkan dengan bahan baku, jadi totalnya 38 juta. Lalu bakunya 8 juta dan total biaya bahan baku itu 30 juta rupiah. Dari 38 juta pembelian bersih dikurangi dengan persediaan bahan baku 8 juta. Selanjutnya harga pokok produksi itu ada persediaan barang dalam proses atau BDP awal itu di angka 5 juta. Unitnya biaya produksi itu 71 juta dan barang dalam proses itu 76 juta. 76 juta ini dari 7 juta dari 5 juta ditambah 71 juta. Selanjutnya persediaan barang dalam proses akhir itu ada di 4 juta 500 dan untuk totalnya harga pokok produksi itu 71 juta 500. Dari 76 juta dikurangi 4 juta 500. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik, biaya atau BOP, itu ada biaya penolong, gaji supervisor, listrik pabrik, penyusutan mesin, pemeliharaan mesin, dan juga sewa pabrik. Untuk biaya penolong itu ada 3 juta 500, gaji supervisor 5 juta, listrik pabrik 4 juta 500, penyusutan mesin 1 juta 750, pemeliharaan mesin 2 juta 250, dan juga sewa pabrik 6 juta. Yang di total semua ini totalnya 23 juta rupiah. Next, kita menghitung slide selanjutnya. Di sini biaya produksi diperoleh dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik dengan total 71 juta. Setelah ditambah persediaan barang dalam proses awal sebesar 5 juta dan dikurangi persediaan barang dalam proses akhir sebesar 4 juta 500, maka harga pokok produksi sebesar 71 juta 500. Dengan jumlah produksi 1000 unit. Biaya produksi per unit adalah 71.500. Selanjutnya, perhitungan harga pokok penjualan. Perhitungan harga pokok penjualan dimulai dari persediaan barang jati awal sebesar 9 juta. Ditambah harga pokok produksi sebesar 71.500 sehingga barang tersedia untuk dijual sebesar 80.500. Kemudian dikurangi persediaan barang jadi akhir sebesar 12 juta. Dengan demikian harga pokok penjualan atau HPP yang diperoleh adalah 68.500 juta. Selanjutnya ada laba kotor untuk perhitungannya yaitu unit terjualnya ada 800 unit, harga jual per unit 170.000, total penjualan yaitu 136 juta, persediaan barang jadi awal 9 juta, persediaan barang dalam proses BBB awal 5 juta, biaya produksinya yaitu 71 juta, barang dalam proses 76 juta, persediaan barang dalam proses akhir 4 juta 500, dan ini 76 juta dikurangi 4 juta 500 menghasilkan 71 juta 500. Persediaan barang jadi akhir 12 juta, harga pokok penjualan 68 juta 500, laba kotornya yaitu 67 juta 500. Lalu selanjutnya adalah BEP atau break even point per unit. Di sini ada 3 tabel. Yang pertama ada total biaya tetap yang terdiri dari penyusutan mesin di harga 1.750.000. Itu supervisor 5 juta, sewa pabrik 6 juta, yang dimana semuanya di total menjadi 12.750.000. Lalu yang tabel kedua ada variabel per unit, bahan baku langsung terdiri di angka 10 juta, pembelian bahan baku di harga 28 juta, persediaan bahan baku akhir 8 juta. Yang dimana totalnya menjadi 30 juta. Lalu ada tenaga kerja langsung 18 juta, bahan penolong 3 juta 500, listrik pabrik 4 juta 500. Jadi totalnya 6 juta. Jumlah unit produksi 800 dan totalnya menjadi 70.000. Lalu yang ketiga ada break-even point per unit. Total biaya tetap 12.750.000. Total variabel per unit 70.000.
Harga jual per unit 170.000. Analisis break-even point ini digunakan untuk mengetahui titik impas perusahaan. Berdasarkan perhitungan, perusahaan mencapai titik impas pada sekitar 128 unit produk dalam nilai penjualan break-even point sebesar 21.675.000. Artinya, perusahaan harus menjual minimal 128 unit atau memperoleh penjualan sebesar 21.675.000 agar tidak mengalami kerugian maupun keuntungan.